Tadi dia datang ke rumah minta duit penjualan rumah. Minta duit penjualan rumah buat apa? Kata mama saya begitu. Katanya mau bikin syukuran. Katanya anak kamu mau mati. Dari situ mama saya nangis kejer. Adik saya disantet. Terus pergi jauh. Gara-gara harta warisan doang gitu. Di situ mama saya tiba-tiba datang. Dipanggil, kok kamu diam aja dipanggil, kata mama saya. Mama saya ngeliat saya udah nangis. Kamu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslong. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu kakak cantik dari Medan. Nah, kebetulan beliau lagi stay di Jakarta. Dan kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalaman horornya waktu kejadian di salah satu daerah di daerah Sumatera Utara. Dan ini kisah barbar banget ya sob. Tadi di belakang layar beliau cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Sumpah ini cerita seru banget dan mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, langsung kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gue ini. Halo Kanisa. Halo. Gimana nih Kanisa kisah pengalamannya nih? Jadi saya mau cerita kisah saya. Semoga dari kisah saya ini banyak yang diambil segi positifnya, jangan diambil segi negatifnya ya. Iya. Semoga buat pelajaran bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman semua di luar sana. Oke, tahan dulu Kanisa ya. Ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita tidur. Gibah misteri. Gimana nih Kanisa, kisah pengalaman nih Kak? Jadi ceritanya tahun 2010, saya masih kelas 3 SMA dan adik saya kelas 1 SMA. Jadi kita itu satu sekolahan, Bang. Di Medan ini nih? Di Medan. Oke. Jadi saya nggak bisa sebutin nama sekolahannya. Jadi setelah pulang sekolah, kita itu kan ngelewatin pesawahan gitu. Pesawahan sama perkebunan gitu. Sampai rumah, habis nyampe rumah kita itu siap-siap buat makan siang. Setelah makan siang kita bantu orang tua pergi ke kebun. Setelah nyampe kebun kita biasa bantu-bantu orang tua kerjaan yang di kebun. Saya dan adik saya itu biasa. Yang namanya kakak beradik kan pasti ada akurnya, ada ininya berantemnya kan. Pasti gitu. itu. Nggak tahu kenapa adik saya tiba-tiba bilang gini, ntar aja kalau aku udah mati kamu nyesel ya kak, katanya begitu. Kan kalau orang Medan manggilnya kakak kan. Biasanya kan dia kalau kita berantem itu dia nggak pernah ngomong gitu mas. Udah begitu, udah jam 4 sore, mama nyuruh kita pulang buat beres-beres rumah gitu, buat masak, buat makan malam gitu. Jadi kita berdua pulang tuh, ngerjain tugas masing-masing yang di rumah. Adik saya bagian beberes di depan, saya bagian di dapur gitu. Biasa aktivitas sore gitu ya mas, sudah selesai semua. Orang tua saya pulang dari kebun. Setelah orang tua saya pulang dari kebun, makan bareng gitu. Dari situ bapak saya pulang dari kebun. Soalnya pulangnya nggak bareng. Tiba-tiba bapak saya bilang gini, tadi di kebun berantem katanya. Yang namanya di kebun itu kan pasti ada orang yang dengar mas. Di kebun kan walaupun nggak rame tapi kedengeran kalau ada orang berantem gitu. Emang kenapa tadi berantem di kebun? Enggak berantem, kata saya sama adik saya. Berantem kata si ini gitu. Ternyata bapak saya itu ada yang ngaduin. Kalau saya sama adik saya itu berantem gitu. Ternyata yang ngaduin ini paman saya. Jadi paman saya ini ngejelek-jelekin saya dan adik saya lah gitu. Kayak ngompor-ngomporin gitu. Soalnya paman saya itu nggak suka sama saya sama adik saya. Setelah itu bapak saya bilang ini, jadi anak itu bisa nggak sih jangan bikin malu orang tua gitu.
Tiba-tiba bapak saya ngomong gitu. Padahal kan saya sama adik saya itu biasa berantem gitu. Terus mama saya datang, emang kenapa sih gitu? Orang berantem biasa kayak nggak tahu aja. Tiap hari juga begitu mulu kayak anjing sama kucing katanya begitu. Gara-gara bapak saya marah-marah, itu aktivitas makan itu berhenti, nggak jadi pada makan. Adik saya masuk kamar, saya masuk kamar, mama saya pergi ke dapur, bapak saya pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian bapak saya pulang lagi. Biasa kan kalau orang tua lagi marah itu, kalau dia pergi gitu, adem lagi. Yang namanya di kampung kan mas, kalau ngopi itu bukan di rumah, pasti di warung. Ngopinya dia di warung. Bareng-bareng orang gitu ya? Iya, bareng-bareng rame-rame gitu. Jadi bapak saya ini pulang dari warung habis ngopi gitu, dia langsung makan. Terus dia nanya, emang kenapa itu nggak pada makan anak-anak? Terus mama saya bilang gini, gimana mau makan orang lagi makan kamu marahin? Ya itu kan pamannya yang bilang, katanya berantem mulu, bikin malu keluarga. Iya sih, kamu apa-apa percaya sama adik kamu. Belum tentu yang dia bilang itu benar semua, kata mama saya begitu. Jadi satu lingkungan itu kan keluarga saya semua mas. Bapak saya ini ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya ini nomor 4, terus paman saya ini yang paling bungsu. Jadi dalam aturan keluarga itu kan pembagian harta warisan itu kan harus adil. Katanya yang bungsu kan biasanya kebagian rumah gitu. Terus yang nomor 4 itu kebagian yang lain gitu. Sedangkan paman saya ini udah kebagian kebun sama sawah. Sedangkan bapak saya belum kebagian apa-apa. Jadi keluarga berunding tuh. Kalau bapak saya dapat rumah yang ditempatin paman saya itu gimana gitu. Jadi keluarga setuju kalau bapak saya dapat rumah yang ditempatin paman saya. Yang nggak setuju itu paman saya sama istrinya doang. Dia nggak setuju kalau rumah yang dia tempatin itu buat bapak saya. Tapi keluarga yang lain setuju. Jadi paman saya itu dipaksa pindah, suruh nyari rumah yang di dekat situ juga, bangun rumah. Soalnya dia juga kan punya tanah gitu. Suruh bangun rumah sendiri, dikasih waktu 2 bulan. Kalau nggak salah waktu itu. Buat bangun rumah sendiri. Terus paman saya bilang gini, Saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Lihat aja, saya nggak akan tinggal diam. Wih. dikirain bapak saya kan, paman saya itu cuma omongan doang gitu. Cuma ngancem doang Iya, gitu. cuma gertak-gertak doang Gertak-gertak doang gitu. Ternyata di belakang paman saya ini main guna-guna gitu. Selang beberapa hari paman saya itu pindah tuh dari rumah yang dia tempatin itu. Soalnya itu rumah kan harus dikasih ke bapak saya gitu. Udah pindah dari situ, dia bilang gini, saya nggak bakalan bikin keluarga kamu bahagia, katanya begitu. Ngancam gitu? Iya. Bapak saya biasa aja. Dia nganggap perkataan paman saya itu biasa aja. Soalnya kata dia nggak mungkin adik sendiri ngelakuin hal-hal aneh ke anak-anak saya, katanya begitu. Iya. Udah begitu, paman saya udah ada 1 bulan lebih ya. Dia udah punya rumah sendiri tuh. Ada kejadian aneh, tiba-tiba adik saya yang sehat walafiat, tiba-tiba kayak orang gimana ya, muntah, tiba-tiba muntah, panas dingin, kejang, matanya melotot ke atas gitu mas. Itu jam berapa itu? Kira-kira jam 18.30 Oh, oke. maghrib. Maghrib. Mata adik saya itu ke atas kayak orang stip gitu mas. Jadi dia muntah, ngeluarin busa gitu. Saya sama mama saya panik dong, teriak-teriak. Terus bude saya datang, tetangga-tetangga datang, semuanya pada datang. Kenapa gitu, nanya kenapa. Ini tiba-tiba ngomongin adik saya, tiba-tiba ini muntah, kejang-kejang, matanya ke atas. Habis itu bude saya bilang gini, ya udah yuk bawa ke rumah sakit. Udah begitu, saya, bapak saya, paman saya, sama bude saya pergi ke rumah sakit. Bawa adik saya. Di rumah sakit tiba jam 7 malam. Nyampe rumah sakit diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini nggak kenapa-kenapa, nggak ada sakit apa-apa. Di rongsen pun nggak ada penyakit. Jadi kita bingung. Tadi padahal di rumah anak saya muntah-muntah, kata mama begitu. Anak saya muntah-muntah pak dokter, matanya ke atas, terus kayak orang kejang stip gitu. Iya bu, tapi ini diperiksa nggak ada bu.
Penyakitnya nggak ada. Karena penyakitnya nggak ada, dokter nyaranin dibawa pulang ke rumah aja gitu. Setelah dokter nyaranin disuruh bawa pulang ke rumah, kita bayar administrasi. Jam 8 kita pulang ke rumah. Nyampe rumah itu kira-kira jam 9. Pas di rumah sakit adiknya Kanisa itu masih sakit juga, masih berasa sakit gitu atau udah normal aja? Masih ini lemes. Dia itu lemes, badannya lemes. Cuma kalau orang lemes itu gimana sih mas? Malas ngomong, malas ngapa-ngapain kan. Dia diem aja gitu. Kayak orang ini sih nggak inget apa-apa gitu. Udah begitu dibawa pulang kan mas. Nyampe rumah kita jam 9 malam. Adik saya dibawa ke kamar. Bapak sama ibu saya sama bude saya nunggu di ruang tamu. Soalnya waktu itu keluarga juga banyak di situ. Soalnya tahu kalau adik saya sakit gitu, ditanya, kok bisa sih kayak tadi, katanya nanya kejadian yang tadi. Kok bisa sampai muntah, matanya melotot kejang begitu, kenapa? Kata saudara bapak saya gitu. Nggak tahu, orang aneh katanya, kata bapak saya begitu. Aneh kenapa gitu. Orang diperiksa kata dokter nggak sakit apa-apa. Kok bisa? Nggak tahu gitu. Nggak beberapa lama kemudian sebelum selesai cerita di ruang tamu, adik saya tiba-tiba teriak-teriak. Kayak orang kesurupan gitu. Pas kesurupan itu adik saya minta kopi hitam kental. Dia bilang begini, saya nggak mau di rumah itu. yang dia maksud itu rumah yang bekas rumah paman saya. Setelah kejadian itu dikasih kopi hitam kan sama bapak saya, dibikinin kopi hitam, diminum habis sama dia mas. Kopinya langsung? Kopinya, padahal itu kopi hitam pahit. Adik saya itu nggak suka kopi. Udah minum kopi itu, gelasnya itu mau dimakan sama dia. Terus bapak saya bilang gini, tolong pegangin katanya, teriak. Terus paman sama bude saya sama pak de saya pada datang ke kamar, dipegangin tuh adik saya. Udah dipegangin gitu masih beronta-beronta. Kebetulan saudara saya ada orang pintar gitu mas, bisa tahu gitu. Jadi dia dipanggil, terus dibacain doa-doa begitu, kayak diruqyah gitu kan. Iya. Habis itu dikasih air putih, disiramin ke mukanya gitu ya, diciprat-cipratin gitu. Udah begitu dia sadar. Adik saya diem aja. Dia bilang, Kak, kok banyak orang? Emang kamu nggak tahu? Nggak tahu. Emang kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya juga mau nyeritain, takut juga kan. Takutnya mengganggu dia apa gimana, dia jadi ketakutan apa gimana. Saya nggak tahu. Takutnya begitu gitu. Setelah dia sadar, keluarga kan pada pulang ke rumah masing-masing tuh. Adik saya suruh tidur. Saya tidur. Kamar saya kan paling pinggir, kamar adik saya di tengah. Sedangkan kamar bapak sama mama saya itu paling belakang. Kalau di kampung kan rumah itu kamarnya jauh-jauh ya mas. Kan karena rumah saya itu panjang ke belakang, kamarnya itu jadi agak berjauhan gitu mas. Kamar bapak saya paling belakang, kamar saya di pinggir, adik saya di tengah. Jadi kalau adik saya lagi ngapa-ngapain itu kedengeran sama sayanya. Pas malam setelah kejadian, jam 12 malam, ada suara aneh tuh dari kamar adik saya. Suara apa? Kayak orang lagi nangis, tapi kayak ngaum gitu. Terus saya penasaran, emang dia belum tidur? Terus saya keluar tuh dari kamar saya. Saya lihat, saya ketok pintu kamarnya, nggak ada sautan apa-apa. Terus saya buka dong, soalnya saya takut adik saya kenapa-kenapa. Itu adik saya tuh lagi merintih, kayak orang ketakutan, dibilang ketakutan, tapi kayak orang ketawa gitu. Dia lagi megangin rambut dia, kayak orang nyisir rambut gitu. Di situ saya ngeliat penampakan mas, saya ngeliat sosok gondoruo, matanya merah, badannya hijau. Ada di mana dia? Ada di deket jendela kamar adik saya. Udah begitu saya teriak, terus mama sama bapak saya datang. Kenapa katanya? Itu kayaknya kesurupan lagi, kata saya begitu. Terus bapak saya dengan sigap langsung dipegang adik saya, langsung disuruh duduk di atas kasur. Udah begitu adik saya duduk, tapi dia kayak orang ngeberontak gitu loh mas. Terus mama saya tengah-tengah malam gitu ngetok-ngetok pintu tetangga. Terus tetangga pada keluar, pada bantuin gitu megangin adik saya. Adik saya dipegangin tangannya, banyak yang megangin, kira-kira ada 4 orang. Udah dipegangin tangannya gitu, masih aja ngeberontak kayak orang kerasukan
setan nggak cukup satu setannya, Iya. banyak gitu. Itu pas kemasukan apa aja yang diomongin sama adiknya, Anissa? Banyak. Intinya dia ngomong kayak, saya nggak suka tinggal di rumah ini, saya nggak suka tinggal di rumah ini, itu rumah orang, itu rumah orang, dia ngomong begitu. Tapi anehnya setelah dia habis mau sadar dari kesurupan, dia itu selalu minta kopi hitam pahit. Habis mau minum kopi hitam pahit itu, dia pasti langsung sadar. Oh iya, harus ngopi dulu ya? Harus ngopi dulu. Setelah dia sadar, bapak saya bilang gini, aneh katanya, kok setelah adiknya pindah dari rumah itu banyak kejadian aneh yang diterima sama keluarga saya gitu. Apa omongan dia itu benar? Apa dia benar-benar yang lakuin, kata bapak saya begitu. Udah begitu bude saya bilang gini, jangan berburuk sangka dulu sama keluarga, katanya begitu. Terus bapak saya bilang begini, gimana nggak berburuk sangka? Dia kan pernah ngancem kalau mau bikin sesuatu sama keluarga saya begitu. Oh iya. Terus mama saya bilang begini, kalau misalnya terjadi apa-apa sama anak saya nggak bakalan mau lagi berhubungan saudara sama dia. Udah begitu setelah kejadian, pagi harinya kita biasa berangkat ke sekolah bareng-bareng adik saya. Di sekolahan dia tuh selalu dalam pantauan saya, Mas. Soalnya kan kita satu sekolahan gitu, jadi nggak susah buat saya kan, buat mantau dia gitu. Soalnya saya takut terjadi apa-apa sama dia gitu. Kan kalau dulu kita berangkat jam 7 pagi, pulang jam 1 siang gitu. Jam 1 siangnya kita pulang, langsung ke rumah. Habis pulang, kita nggak boleh disuruh main ke kebun lagi, bantuin mama, bantuin bapak. Udah begitu kita kan bingung mau ngapain di rumah. Kita main tuh ke rumah saudara yang di sebelah. Kan anaknya sama saya seumuran gitu. Disuguhin lah itu kita makanan. Biasa anak kecil kan kalau lagi main disuguhin makanan, kadang suka, kadang enggak gitu. Emang kita dari rumah udah kenyang gitu. Orang tua juga selalu nyaranin, kalau main ke rumah orang disuguhin makanan, jangan ya katanya. Saya sama adik saya ini emang nggak nyicipin makanan yang disuguhin gitu. Ini kan yang saya datengin tempat saya bermain itu saudara juga. Saudara yang paman tadi yang nggak suka sama keluarga saya gitu. Udah begitu saya main. Biasa kan main, yang namanya anak perempuan kan pasti main boneka-bonekaan gitu walaupun udah gede gitu. Selesai main, ditanya sama sepupu saya, kok kamu nggak minum, memang haus katanya. Enggak, udah minum dari rumah, kataku sama adik aku. Tiba-tiba bibi saya datang, emang kenapa? Mama kamu nggak ngebolehin ya, kamu makan di sini, minum di sini ya, takut diracun ya, katanya begitu. Enggak kok Bi, saya kan manggilnya Bibi. Enggak kok Bi, udah kenyang, udah makan di rumah. Bilang aja, mama kamu nggak ngebolehin ya. Pokoknya dia intinya itu ngerumit. Ujung-ujungnya dia bilang udah ngerebut rumah, disuguhin makanan nggak mau, apa-apa nggak mau, katanya gitu? begitu. Iya, dia ngomongnya begitu. Seharusnya kan dia nggak ngomong begitu, kita nggak tahu urusan orang tua kan. Iya, benar. Kita taunya main-main gitu aja. Udah begitu kita pulang setelah bibi saya tadi marah, ngomel-ngomel begitu. Kita pulang, nyampe rumah bapak saya, mama saya itu udah pulang dari kebun. Main dari mana? Kata mama saya. Main dari rumah paman gitu. Terus bapak saya datang dari dapur. Siapa suruh main ke rumah paman kamu? Katanya begitu. Enggak, tadi cuma main doang bentar gitu. Terus tiba-tiba bibi saya datang tuh ke rumah. Dia ngomong gini sama mama saya. Emang kenapa anaknya nggak mau makan sih di rumah? Diajarin ya. Emang disuguhin apa di rumah bibi kamu? Disuguhin gorengan doang sama es, kata saya begitu. Emang nggak dimakan? Enggak. Orang habis makan dari rumah gitu. Terus bibi saya bilang gini, kalau ngajarin anak itu yang benar gitu, jangan diajarin ngerebut hak orang lain gitu. Pokoknya dia nyerocosnya yang nggak masuk di akal gitu. Iya, tiba-tiba ngomong Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus bapak saya bilang gini, maksudnya apa ngerebut hak orang lain? Tuh rame di situ tuh Mas. Soalnya bibi saya ini kan ngomongnya asal ceplas-ceplos. Rame tuh, bapak saya kan emosian orangnya. Udah begitu rame, bude saya bilang datang, pak de saya datang. Ada apa sih rame-rame, malu dengerin orang-orang, katanya begitu.
Nggak tahu ini istrinya ini ngomong kok asal ngejeplak aja katanya begitu. Saya dibilang jangan ngajarin anak ngerebut hak ke orang lain. Emang saya ngerebut hak siapa? Terus bibi saya bilang gini, ya itu rumah hak siapa itu seharusnya hak suami saya katanya begitu. Itu direbut kan namanya. Tuh di situ. Bapak saya bilang gini, itu bukan direbut, itu namanya udah dibagiin satu persatu. Terima nggak terima ya harus terima gitu. Iya, masing-masing haknya. Iya. Ya. Terus paman saya datang dari belakang. Ya nggak apa-apa saya terima, tapi kamu terima juga resikonya. Tuh dari situ bapak saya langsung nyolot. Maksud kamu resikonya apa? Jangan-jangan anak saya kesurupan, anak saya ini gara-gara kamu ya? Paman saya diem, langsung narik bibi saya suruh pulang ke rumah. Tuh dari situ adem bentar, pada masuk ke rumah, bude saya ngademin bapak saya, jangan berantem sesama saudara, harus akur-akur gitu. Tapi dalam hati bapak saya mungkin ya, dia itu nggak terima sama ancaman-ancaman paman saya itu. Udah begitu sore hari mau menjelang maghrib. Pokoknya adik saya kesurupan ini itu pasti mau menjelang maghrib mas. Jam 5.30 adik saya ini kan kalau disuruh sholat itu emang susah ya. Kata saya mandi dulu, bentar lagi sholat maghrib, kata saya begitu. Siap-siap sholat maghrib gitu. Nggak mau diem aja depan TV. Udah begitu saya udah selesai mandi, udah rapi-rapi, udah mau berangkat ke masjid gitu. Kan waktu itu sholat di musola gitu. Kalau kata bapak saya, kalau di kampung itu anak perawan itu sholatnya di musola aja biar bergabung sama teman-teman lain. Jadi saya udah siap-siap tuh, adik saya nggak mau katanya, males. Emang anaknya susah kalau disuruh sholat gitu. Saya pergi sendiri ke musola, habis sholat maghrib, rumah saya itu udah rame. Rame orang maksudnya? Iya, rame orang. Terus saya kaget, saya masuk, emang ada apa? Saya nanya ke bude saya, bude emang kenapa? Itu adik kamu kesurupan lagi, nyakar-nyakar tembok, kayak singa gitu. Jadi itu tembok itu sampai ada bekas-bekasnya itu mas. Cakaran itu? Cakaran gitu. Terus saya lihat, serem banget, dalam hati saya begitu. Terus kata bapak saya begini, kayaknya bener deh, ada yang ngirimin sesuatu. Setelah adik saya sadar di dalam kamar, itu dia itu nggak boleh sendirian. Kalau dia tidur itu saya disuruh nemenin, jadi kita disuruh satu kamar gitu, nggak boleh beda kamar lagi. Dalam satu kamar itu kita berdua. Tiap malam itu jam 12 itu saya itu sering merinding mas. Kadang itu jendela ada yang ngetok, kadang ada suara orang nangis, kayak ada suara orang lewat gitu, bayangin hitam begitu. Itu kan di depan rumah ada pohon alpukat begitu. Itu di situ tuh kayak ada terbang, sesuatu yang terbang gitu. Lewat jendela rumah kan, jendela kamar saya kelihatan sampai halaman rumah gitu mas. Saya ngeliat sesuatu di situ. Saya langsung kaget, gorden jendela saya tutup. Itu ngeliat apa? Ngeliat kunti lagi terbang. Terus kata adik saya begini, ngeliat apaan kak? Nggak ada, kata saya begitu. Langsung tutup, tidur yuk, kata saya begitu. Udah begitu dia bilang gini, nggak mau tidur, katanya begitu. Padahal itu udah ada jam 11 lewat. Jam 12.30, kumat lagi dia tuh, kesurupan. Pokoknya dia kesurupannya itu, kalau nggak maghrib, pasti jam 12 lewat. Dia kesurupan, dia teriak-teriak. Itu punya orang lain, balikin, itu bukan hakmu. Pokoknya segala macam dia ngomongin segala macam. Hal-hal yang nggak baik itu diomongin semua. Terus saya kaget. Bapak saya ngedengar kan, mama saya langsung keluar. Kenapa lagi? Katanya begitu. Langsung dilihat mata adik saya ini udah merah. Merah begitu. Terus kayak apa sih, rambutnya acak-acakan. Yang namanya orang kesurupan pasti nakutin kan mas. Saya aja tiap dia kesurupan itu pasti merinding, takut. Dipegangin sama saya, sama mama saya. Terus bapak saya pergi keluar, manggil saudara saya yang pintar ini. Udah begitu dikasih air, habis dikasih air, adem tuh. Adem, terus dia tidur lagi. Keesokan paginya kalau ditanya, dia itu nggak ingat apa-apa. Nggak sadar sama sekali? Nggak sadar sama sekali. Cuma dia bilang gini, kok saya tiap malam badan saya pada sakit semua ya, katanya begitu. Kalau udah paginya nih,
Nggak tahu, kata saya begitu. Oh, jadi kalian keluarga nggak bilangin kalau dia itu kesurupan sama gitu? Nggak ada yang ngomong. Takutnya ntar kalau kita ngomong jadi beban di pikiran dia gitu. Udah begitu, udah beberapa hari dia itu nggak boleh sekolah. Soalnya kan badannya juga takutnya nggak enak, kurang enak apa gimana, nggak dibolehin sama bapak saya sekolah. Jadi saya sekolah berangkat sendiri. Berangkat sendiri, tiba-tiba di pinggir jalan paman saya lewat. Seharusnya kalau sama ponakan sendiri diajak dong gitu, yuk bareng gitu, dianterin gitu. Enggak, ini dia lewat di samping saya cuma numpang ngeludah, cuy. Habis pulang sekolah saya cerita tuh ke mama saya nggak cerita ke bapak. Tiba-tiba bapak saya nongol, kamu diludahin, katanya begitu. Bapak saya langsung keluar bawa parang ke rumah paman saya, digedor-gedor tuh pintu. Rame satu kampung. Heboh tuh ya. Heboh banget. Kata paman saya begini, emang ada masalah apa? Lo sama gua kan bukan saudara lagi. Ngomong gitu dia? Ngomong gitu dia. Astagfirullah. Saya merinding, Mas. Iya, iya. Terus bapak saya bilang, maksudnya apa ngeludahin anak saya di jalan, katanya begitu. Emang kamu jadi orang udah benar gitu. Kalau nggak terima itu rumah saya ambil, dikasih ke saya, ambil lagi aja, katanya begitu. Saya nggak butuh, saya juga punya rumah sendiri, kata bapak saya begitu. Terus paman saya bilang gini, ambil aja semua gitu, makan aja. Saya juga nggak sudi lagi balik ke rumah itu, katanya. Ancur deh keluarga lo, katanya begitu. Ngomong gitu lagi? Iya, ngomong gitu. Pokoknya setiap berantem itu pasti ancaman-ancaman aja yang keluar dari mulut paman saya itu. Udah begitu rame, sampai Pak Kepala Desanya datang, ditengahin tuh, di sidang, tuh disuruh akur. Tapi kayaknya paman saya ini terpaksa akur salam-salaman sama bapak saya. Terpaksa, katanya biar damai gitu. Habis di sidang, bubar semuanya, bapak saya pulang ke rumah, mama saya juga, bude saya ikut ke rumah saya gitu. Tiba-tiba paman saya bilang gini, mulai saat ini kita nggak ada hubungan saudara lagi, katanya begitu. Mutusin tali. Iya, dia mutusin. Dia sendiri yang mutusin, bukan bapak saya. Terus bude saya bilang gini, kamu jadi orang jangan begitu. Dulu waktu kamu susah yang ngebantuin siapa gitu. Ntar kamu susah yang ngebantuin siapa kalau bukan saudara. Terus paman saya begini, saya nggak punya saudara yang perebut hak orang lain, katanya begitu. Emang yang ngerebut hak kamu siapa? Kata bude saya begitu. Lah itu rumah kan udah saya tempatin, seharusnya kan bisa. Nggak boleh direbut, katanya. Ditukar apa kek, katanya. Itu bukan direbut, itu namanya pembagian rata, kata bude saya begitu. Tetap aja saya nggak terima, lihat aja keluarganya bakalan hancur, katanya begitu. Dia nggak ngomong kalau dia mau ngelakuin sesuatu gitu. Cuma ngancam-ngancam Iya, cuma yang jadi sasaran itu kenapa adik saya gitu. Adik saya kan nama saya nggak tahu apa-apa. Selang beberapa hari, tiba-tiba paman saya itu baik banget. Sama Mbak Nisa maksudnya? Sama keluarga saya, baik banget. Dia bawain makanan, bawain buah-buahan, pokoknya dia ngasih makanan lah, bagi-bagi makanan kayak dulunya gitu. Dulu juga dia sering begitu gitu. Terus bapak sama mama saya kaget tuh, kok tiba-tiba dia baik banget sih gitu. Jangan-jangan ada sesuatu, kata mama saya. Kalau mama saya kan pasti pikirannya udah negatif aja karena dia udah tahu gitu. Terus bapak saya bilang gini, udah berubah kali, katanya begitu. Namanya juga saudara pasti kan ada berantem, ada akurnya, kata bapak saya begitu. Terus mak saya bilang gini, mudah-mudahan sih berubah, bukan cuma topeng doang. Habis itu buah-buahan nggak langsung dimakan, nggak boleh langsung dimakan. Bapak saya keluar, nggak tahu keluar kemana, pulang-pulang dari keluar tadi, nyampe rumah bapak saya marah-marah. Pokoknya ngomel-ngomel yang nggak masuk akal aja gitu. Saya lagi di ruang TV, adik saya juga lagi nonton bareng saya. Saya dilempar pakai palu, Mas. Sama bapak saya. Untung nggak kena kepala saya. Dari situ saya ketakutan dong. Saya lari ke dapur, mama saya lagi masak di dapur. Kenapa? Saya dilempar pakai palu sama bapak gitu. Langsung mama saya ke depan marah-marah katanya. Itu anak kamu diajarin sopan santun. Pokoknya diajarin sopan santun sama keluarga gitu. Masa sama paman sendiri nggak ada sopan-sopannya, katanya begitu. Pokoknya bapak saya itu tiba-tiba marah-marah begitu. Emang kamu dari mana, kata mama saya. Ini dari rumahnya ini, katanya cerita begini-begini. Kalau saya nyeritain kejelekan paman saya sama teman-teman saya gitu. Padahal saya nggak ada cerita, nggak ada apa-apa gitu.
Jadi paman saya ini kayak ngadu domba saya sama bapak saya gitu, biar berantem gitu. Terus saya ngomong gini, saya cerita ke siapa? Kamu kecerita kan ke teman-teman kamu tuh di musola. Katanya paman kamu gini-gini katanya begitu. Nggak ada, saya nggak ada cerita apa-apa gitu. Tapi kata paman kamu, ya udah kalau mau percaya sama paman silahkan, saya nggak cerita apa-apa pak. Untung aja tadi kepala saya nggak kena, kalau kena bocor itu kepala, kata saya begitu. Baru pertama kali saya ngelawan sama orang tua itu doang. Terus saya masuk kamar, saya nutup pintu, emang bener kenceng, breng gitu. Terus bapak saya kayaknya mau nyusul saya, terus mama saya nengahin. Nggak boleh gitu sama anak perempuan. Udah begitu, adik saya nyusul ke kamar. Dia bilang begini, aku juga takut tahu kak, katanya. Takut kenapa? Kataku begitu. Tiap malam aku ngelihat sesuatu di depan jendela. Dia kayak ngelihat orang ngelempar tanah. Emang siapa yang lempar? Aku ngelihat paman tiap tengah malam itu ngelempar tanah di bawah jendela kamar katanya. Dia cerita, kok kamu gak ngomong? Saya gak berani katanya begitu. Takutnya bikin berantem lagi katanya. Udah begitu mama saya datang. Emang siapa yang lempar tanah? Kata mama saya. Mama saya ternyata ngedenger gitu kan, pintu kamarnya gak ditutup. Terus kita bertiga cerita tuh dalam kamar. Kata si adek, dia ngelihat paman ngelemparin tanah di bawah jendela kamar dia gitu. Kamu benar, kata mama begitu. Iya, katanya tiap malam. Pas malam Jumat kalau orang Jawa Kliwon ya mas. Oke. Malam Jumat Kliwon, itu adik saya itu bener-bener gak boleh tidur. Sampai lewat jam 12. Ditungguin sama saya, sama mama saya. Kita baca Yasin, baca apa gitu. Emang bener mas, jam 12 itu paman saya itu ketahuan ngelempar tanah di bawah jendela kamar adik saya. Yang nemuin siapa? Mama saya. Terus mama saya teriakin, maling katanya begitu. Maling, maling gitu diteriakin. Habis diteriakin, rame tuh. Mana malingnya, pada keluar kan semuanya. Itu maling, maling. Untungnya paman saya itu gak ketangkep. Kabur dia? Kabur dia. Larinya kenceng banget. Padahal mama saya udah tahu kalau itu paman saya. Dilihat sama mama saya sama bapak saya itu tanah kuburan. Jadi dibawa ke orang pintar tuh tanah. Ini tanah buat apa gitu. Ditanya. Ini katanya buat hidupnya itu nggak tenang. Selang beberapa hari dari tanah itu dilempar, adik saya itu ngalamin kejadian lebih parah lagi mas. Adik saya itu kesurupan, tapi kesurupan nggak kayak biasanya. Gimana tuh? Kesurupan muntah, tapi dia muntah ngeluarin jarum sama serpihan kaca begitu. Katanya kan kalau orang disantet gitu, pasti ada ngeluarin sesuatu dari dalam tubuhnya begitu. Itu adik saya ngeluarin itu. Tadi tuh kayak paku itu. Dia ngeluarin paku, jarum, sama serpihan kaca. Tapi ini paku sama jarum itu masih baru. Katanya kan kalau udah lama itu udah bahaya katanya gue. Ini jarum sama paku masih baru, kelihatan baru. Udah begitu habis nguntain itu, mama saya nangis-nangis. Kok sampai bisa muntahin benda-benda tumpul begitu? Ntar kalau terjadi apa-apa gimana? Katanya begitu. Terus mama saya bilang begini, coba dong cari orang pintar gitu, yang bisa ngobatin, yang tahu siapa pelakunya sebenarnya gitu. Walaupun feeling mama saya udah benar tertuju ke paman saya itu, mama saya juga nggak berani mau ngomong langsung, soalnya belum ada bukti gitu. Terus bapak saya cari tahu info nih tentang pengobatan yang benar-benar manjur, yang bisa ngobatin orang yang disantet gitu. Kan tadinya mama saya mutusin buat nyari orang pintar nih mas. Pada saat itu adik saya itu masih biasa, masih sering kesurupan begitu. Kesurupannya itu jam-jam tertentu, mau menjelang maghrib sama tengah malam. Tapi sehabis jam itu dia itu normal-normal aja mas, nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi tiap pagi itu dia selalu nanya, kak, kok badan saya pada sakit semua ya? Kok badan saya pada ngeretak semuanya? Emang saya tiap malam ngapain sih? Katanya gitu. Soalnya dia nggak sadar kalau dia itu habis kesurupan, habis apa itu dia nggak sadar. Dia nanya, itu tembok kenapa? Katanya begitu. Kok ada kayak bekas cakaran kayak kuku begitu katanya.
Kata saya begini, emang kamu gak sadar? Kata saya begitu. Sadar kenapa? Katanya begitu. Enggak deh, kayaknya itu bekas kuku orang, kata saya begitu. Saya takutnya kalau cerita itu takut gimana bikin mental dia down apa gimana gitu. Jadi nggak saya ceritain gitu. Mama saya juga nyuruh nggak usah ceritain katanya, biar kita aja yang tahu. Setelah kejadian kesurupan, dia itu jarang main mas. Di rumah terus? Di rumah terus. Pokoknya semenjak kejadian kesurupan itu dia kayak ngurung diri gitu. Oh. Nggak mau main, nggak mau bergaul gitu. Berarti dari dia sendiri ya, nggak mau main ya? Iya. Terus pas hari Jumat pagi, saya bilang gini, mau ikut nggak? Kalau di kampung kan pasar itu seminggu sekali mas. Mau ikut ke pasar nggak? Kata saya begitu. Kata dia, emang mau ngapain? Jalan-jalan, kata saya begitu. Kan di situ angkutannya naik becak ya. Jadi kita mau naik becak, kata saya. Dia itu seneng naik becak. Terus udah ayo ikut gitu. Anehnya di pasar dia minta apa mas? Minta apa? Kalau orang-orang kan jajanan pasar, minta es cendol apa, dia minta kembang melati. Gila, aneh banget. Kata dia, Kak beli kembang melati. Lah buat apa? Kata saya begitu. Emang mau ziarah kemana? Kata saya, setahu saya kan kembang buat orang ziarah atau buat apa gitu ya mas ya. Enggak, saya pengen kembang melati, katanya begitu. Terus dalam hati, kayaknya ada yang gak beres nih dalam hati saya. Buru-buru saya, iya beli kembang melati gitu, langsung saya ajak pulang mas. Nyampe rumah tahu gak mas, itu kembang melati dimakan sama dia. Dimakan? Dimakan langsung gitu? Dimakan langsung, kayak orang lagi makan gado-gado. Iya. Gila sih. Saya panggil mama saya, lihat tuh kata saya, masa dari pasar minta kembang melati terus dimakan gitu. Terus disiram sama air sama mama saya. Muka adik saya disiram pakai air. Langsung matanya melotot mas. Terus dia ngomong kasar ke mama saya, ngapain nyiram-nyiram, gue lagi makan gue. Pokoknya dia ngomong kasar lah. Iya. Kebun binatang dikeluarin semua sama dia tuh. Itu ngomong sosoknya dalam tubuhnya itu ya? Iya. Gue lagi makan ini, katanya begitu. Emang pokoknya kasar lah omongannya gitu, yang nggak pantas diomongin semua gitu. Udah begitu mama saya bilang gini, berhenti ngerasukin anak saya, berhenti gangguin anak saya nggak salah apa-apa, katanya begitu. Kalau mau ngerasukin, mau ganggu, mau ngituin saya aja sama suami saya, kata mama begitu. Saya nggak butuh lo, gue butuh anak lo biar anak lo mati. Dari kejadian itu mama saya nangis, kejer banget sampai bapak saya bilang begini, udah nggak apa-apa, itu cuma kerasukan, kata bapak saya begitu. Ntar juga sembuh sendiri, katanya. Habis makan kembang itu adik saya kan udah sadar tuh dari kesurupan. Sore harinya paman saya nganterin kolak pisang sama ubi, dilempar sama mama saya di depan rumah. Oh, jadi ngasih ke keluarga. Iya. Kata mama saya jangan dimakan, ntar diracun lagi. Tapi dilemparnya itu sesudah paman saya pulang. Iya, di belakang layar. Ada yang ngelihat tetangga, diaduin ke paman saya gitu. Yang namanya di kampung kan mas, berita itu cepet banget nyebarnya kan. Iya. Ditambah-tambahin, yang kadang nggak sesuai ditambah-tambahin katanya. Terus paman saya datang ke rumah. Emang dasar orang nggak tahu diri, pokoknya segala macam diomongin. Dikasih makanan malah dibuang, katanya. Dalam hati mama saya, emang dia yang ngasih tahu siapa gitu. Paman saya bilang gini, mata-mata saya banyak, katanya. Nggak usah kaget kalau saya tahu, kata paman saya begitu. Terus mama saya bilang gini, saya nggak sudi makan makanan dari orang yang sudah nyantet anak saya. Dia langsung ngomong begitu ke paman saya. Iya, udah unek-unek, udah keluar semua tuh, udah kesel. Terus paman saya bilang gini, emang tahu dari mana kalau saya nyantet? Punya bukti, katanya begitu. Ya punya bukti. Lo kan yang lempar tanah ke bawah kamar anak saya, kata. Punya bukti sini, gue laporin lo ke polisi. Paman saya itu pokoknya ngotot kalau dia itu nggak salah. Pokoknya dia ngancem mau ngelaporin ke polisi mau apa gitu. Terus mama saya bilang gini, saya nggak takut. Orang saya bener, saya ngeliat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Emang dasar maling. Terus paman saya sambil jalan, biarin anak lo mati. Kejadiannya kan sore itu paman saya yang datang ke rumah marah-marah. Menjelang maghrib itu adik saya kesurupan lagi mas. Kesurupan lagi, pokoknya ngamuk-ngamuk seperti biasanya. Dari situ udah nggak bisa sadar kayak biasanya lagi. Udah lemes, badannya udah
dibawa aktivitas itu udah nggak bisa. Bener-bener lemas total. Udah iya, udah lemes total. Mungkin yang dikirim di tubuh dia itu udah nggak bisa dia bawa apa gimana, saya nggak tahu. Pokoknya itu matanya di bawahnya ini udah pada biru gitu. Jadi mama saya itu udah nangis-nangis aja gitu. Dari situ bapak saya sama keluarga gitu mutusin buat diajak berobat keluar kota. Kita pergi ke daerah Jawa Barat, tepatnya ke Bandung. Dari Medan ke Jawa Barat itu kan menempuh perjalanan 4 hari, Mas. Iya, jauh banget itu. Jauh banget. Oh, via darat berarti ya? Via darat. Jadi dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian aneh. Kita berangkat, saya, adik saya, ibu saya, bapak saya, paman saya. Ini paman yang dari mama, bukan yang dari bapak. Paman saya nyetir kan bawa mobil paman saya, nyetir. Udah begitu dalam perjalanan ke Jakartanya kita nggak bawa mobil sendiri, naik bis. Maksudnya dalam perjalanan mau ke terminalnya. Oh iya. Dalam perjalanan mau ke terminal itu adik saya sempat kesurupan. Katanya saya nggak mau dibawa pergi, saya nggak mau dibawa pergi. Udah begitu paman saya mutusin, ini anak ntar kalau di bis diikat aja. Takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Nyampe bis kita sama keluarga udah ngomong sama supir nih, kalau kita mau berobat, anak saya lagi sakit, pokoknya minta tolong senyaman mungkin gitu. Biar nggak ada terjadi salah paham gitu. Iya. Takutnya kan diturunin di jalan gitu, Mas, kan ada begitu. Iya, ngeganggu Ngeganggu supir penumpang atau lain. penumpang lain. Iya. Untungnya ini Pak supir mau gitu. Cuma dia harus dilebihin harga tiket aja. Habis itu deal, kita berangkat tuh dari Medan ke Jawa Barat. Nyampe perjalanan dari Medan ke Padang itu kan semalaman, Mas. Itu kan perjalanan belok-belok itu 7 tikungan gitu. Iya. Daerah Padang. Itu di situ adik saya kesurupan. Pokoknya dia ngomongnya, saya nggak mau diajak pergi, saya mau diajak pergi, nggak mau diajak pergi. Saya mau pulang, saya nggak mau diajak pergi, katanya begitu. Tapi matanya melotot ke atas. Penumpang lain, alhamdulillahnya ikut baca-baca doa gitu, segala macam dibacain semuanya. Ikut ngebantu ya. Ngebantu banget. Udah begitu adem, diem sebentar gitu. Nyampe di Palembang, kesurupan lagi adik saya tuh. Kesurupannya minta kopi hitam sama kembang melati. Di situ kita benar-benar bingung nyari kembang melati di mana. Kan kita lagi di bis gitu, nggak ada pasar, nggak ada apa, kita nyarinya di mana. Akhirnya Pak supirnya untungnya baik tuh. Kita nanya-nanya orang sekitar, di sini ada nggak kembang melati buat obat? Ditunjukin tuh, katanya di deket arah mau pintu perbatasan mau arah ke Lampung katanya. Ntar cari di situ katanya, pasti ada yang jualan kembang katanya. Kita menuju tempat yang ditunjuk, dapat tuh Mas kembang melati, terus dibikinin kopi hitam, dikasih ke adik saya. Itu kembang melati sama dilahap sama adik saya dimakan. Digado gitu? Digado. Saya ngelihatnya kasihan banget. Gimana sih adik sendiri gitu ya, ngalamin hal-hal yang di luar nalar gitu. Pasti sakit banget, sedih banget kan. Iya, pasti itu. Terus kata saya, ya Allah tega banget sih gitu. Adik saya sampai jadi korbannya gitu hanya gara-gara harta warisan gitu. Saya emang udah tahu kan kalau adik saya itu disantet. Walaupun orangnya selalu ngelak gitu, saya udah tahu. Udah begitu adik saya udah makan ini kembang melati, udah ngegado gitu. Habis itu dia sadar. Tapi sadarnya itu udah nggak sadar kayak biasanya gitu. Udah lemes aja itu badan. Mau kemana-mana diangkat, mau berdiri dibopong, dituntun gitu. Udah nggak bisa aktivitas seperti biasa. Oh, kasihan ya. Pas hari ketiganya kita nyampe di Bakahuni. Nyebrang laut. Di situ itu adik saya kesurupan itu nggak cukup sama satu setan. Ada si Kunti, ada Gundurwonya, ada si Tuyulnya. Di ke dalam kapal? Di dalam kapal. Dalam kapal itu ngerame, ngeliatin semua. Terus ada yang nyaranin, ini dilempar pakaiannya di laut katanya. Suruh ngelempar
baju dia disuruh ngelempar ke laut katanya, biar setannya nggak ngikut. Ada yang nyaranin begitu, ada yang nyaranin diruqyah gitu, dibantu doa, di apa gitu. Akhirnya nggak tahu itu Pak Kiai atau siapa, saya nggak tahu dia baca apa gitu. Terus adik saya dikasih minum. Habis itu adik saya sadar. Terus disuruh sama Pak supirnya, udah bawa ke bis aja nggak apa-apa katanya. Karena waktu itu kan kalau kita naik kapal kan nggak boleh di dalam bis, kita harus turun dari bis. Adik saya dibawa ke bis, terus diikat lagi. Sampai kapal dari Bakahuni ke Merak itu kan 1 jam lebih mas. Kalau cuacanya bagus. Nyampe kita jam 6 pagi di Merak. Kita istirahat dulu, istirahat juga nggak lama-lama banget. Nyampe perjalanan, nyampe ke Bandung itu sekitaran jam 10 siang. Jam 10 siang kita nyampe tujuan, jam 12 kita istirahat dulu, istirahat sebentar, pokoknya bersih-bersih gitu, baru kita menuju tempat si orang pintar ini. Jadi si orang pintar ini ngadain kayak, rumahnya itu kayak villa gitu. Jadi buat pasien-pasien dia itu suruh nginep di situ. Oh, tempat istirahat ya. Tempat istirahat. Jadi kita itu di situ selama 1 minggu mas. Oh. Selama 1 minggu itu adik saya itu kayak dimandiin kembang 7 rupa, disuruh mandiin 7 air sumur gitu loh, dari beda-beda ini daerah gitu. Tapi nggak apa-apa, daerah sini juga nggak apa-apa katanya, nggak harus dari daerah Sumatera kan katanya. Udah begitu adik saya udah dimandiin, udah disolawatin, udah diruqyah segala macem. Adik saya itu disuruh potong rambutnya. Soalnya si Kunti ini suka sama rambut adik saya. Rambut adik saya kan panjang gitu. Si Kunti ini suka sama rambut adik saya. Si Gundurwo ini juga suka sama adik saya. Suka. Jadi kata si orang pintar ini, susah katanya. Tapi kita bismillah, ikhtiar. Di situ udah ada 5 hari tuh kita mas. 5 hari adik saya udah ada perubahan. Walaupun badannya masih lemes gitu, udah ada perubahan. Udah nggak pernah kesurupan, nggak pernah apa gitu. Jadi kita mutusin tuh, buat dari 5 hari ke hari 7 kita pulang. Selang beberapa hari, nyampe rumah, biasa, aktivitas biasa. Nggak ada terjadi apa-apa, kesurupan atau apa itu udah nggak ada. Pas di rumah itu selama 2 minggu, tiba-tiba adik saya muntah-muntah lagi. Muntah lagi, dia nggak ngeluarin jarum, nggak ngeluarin paku atau itu. Dia ngeluarin rambut. Dia ngeluarin rambut yang kayak diikat rapih gitu. Udah begitu mama saya bilang, kok begini lagi sih? Mama saya udah pasrah tuh. Udah pasrah, udah nggak mau ke kebun, udah nggak mau ke sawat. Ngurus adik saya aja di rumah. Saya juga mau ke sekolah juga udah males-malesan aja gitu ngeliat adik saya sakit begitu. Orang tua sama keluarga bilang gini, udah bantu doa. Misalnya mau diambil, ikhlasin aja, udah begitu. Selang beberapa hari dia muntah, paman saya datang ke rumah. Saya kirain mau nengokin adik saya, cuma bilang gini, anaknya udah mati belum, katanya begitu. Ngomong gitu? Ngomong gitu paman saya. Astagfirullahaladzim. Bapak saya langsung naik pitam, marah-marah. Paman saya ditonjok, pokoknya berantem tuh di situ. Ditonjok sampai paman saya berdarah-darah sih. Terus Pak D saya datang nengahin. Akhirnya paman saya diusir tuh dari kampung situ. Oh. Karena udah tahu dia pelakunya. Iya, semua orang tahu semua. Iya, semua orang udah tahu dia pelakunya. Paman saya bilang gini, percuma kalian ngusir saya, dia juga bakalan mati. Setelah beberapa hari paman saya diusir dari situ, adik saya udah gimana sih, udah nggak ada kekuatan lagi, kayak udah nggak ada istilah buat bertahan hidup gitu. Benar-benar lemes total. Udah gitu, lemes maksudnya. total gitu. Jadi saya tiap hari itu nemenin adik saya. Pulang sekolah nemenin adik saya, apa-apa nemenin adik saya. Di situ juga saya ada sedikit cemburu sih mas. Cemburunya orang tua saya itu lebih perhatian ke adik saya gitu. Semua ke adik saya, apa-apa ke adik saya. Misalnya makanan yang mau dimakan adik saya minta dikit gitu. Itu buat adik kamu kan lagi sakit, nggak boleh, katanya begitu. Emang kadang sedikit ada rasa cemburu, rasa jengkel juga, yang namanya anak kan pasti memiliki rasa cemburu, wajar. Adik saya itu udah lemes, istilahnya udah
nggak ada harapan buat bertahan hidup gitu. Jadi semua keluarga itu udah bacain Yasin, udah kumpul semua udah bacain Yasin. Tiap malam itu udah ke rumah bacain Yasin. Sampai mama saya nangis-nangis, saya nangis-nangis. Kalau bapak saya emang nggak pernah nangis, cuma diem aja. Bapak saya bilang gini, saya nggak bakalan ikhlasin anak saya dikasih seperti ini, katanya begitu. Soalnya dia tahu, gara-gara harta warisan anak dia kehilangan anak dia gitu. Yeah. Udah begitu bude saya bilang gini, udah ikhlasin katanya. Ikhlasin, ntar itu rumah nggak usah ditempatin, dijual aja, disedekain ke anak yatim, katanya begitu. Akhirnya itu rumah kan dijual mas, dijual disedekain ke anak yatim. Terus si paman saya ini bilang begini, datang ke rumah bude saya, bukan ke rumah saya. Dia datang ke rumah bude saya. Itu rumah udah dijual kak, katanya. Bagiin dong buat gua, katanya. Buat bikin syukuran kematian anaknya si itu, katanya begitu. Anaknya siapa? Ngomong adik saya. Oh, adiknya udah masih hidup kan? Masih hidup. Oh. Dia udah tahu kalau adik saya itu mau mati. Berarti dia udah punya ini dong, apa sih, dari info dari dukun dia sana kalau adik saya ini bakalan mati gitu. Terus bude saya cerita, tadi dia datang ke rumah minta duit penjualan rumah. Minta duit penjualan rumah buat apa? Kata mama saya begitu. Katanya mau bikin syukuran, katanya anak kamu mau mati. Dari situ mama saya nangis kejer. Pokoknya sampai dia ngebanting piring, ngebanting apa segala macam. Saya nggak terima anak saya dilakuin apa, diperlakukan kayak gini, katanya begitu. Kalau sampai anak saya terjadi apa-apa anak saya sampai meninggal, dia bakalan tahu akibatnya, kata mama saya begitu. Selang beberapa hari, Jumat pagi, adik saya itu mukanya bersih banget mas, nggak kayak biasanya gitu. Pokoknya dia itu sehat gitu, sehat. Dia bilang gini, kak, aku mau itu dong, mau makan. Di sana kan lontong sayur itu pakai mie ya, mau makan lontong sayur sama mie sama pecel, katanya begitu. Dibeliin tuh sama saya, langsung saya beliin. Habis itu dia makan lahap banget. Terus dia minum es cendol. Habis minum es cendol dia mandi. Dia bergas mas, seperti orang sehat biasanya, nggak kayak yang kemarin dia lemes apa segala macem. Itu dari situ habis mandi dia bilang gini, kak, ntar kalau udah nggak ada aku, kamu jadi kakak yang baik ya, katanya begitu. Emang kamu mau kemana, kataku begitu. Nggak kemana-mana gitu, takutnya ntar saya nggak ada, kamu nggak ada temennya berantem. Tuh dari situ saya udah feeling, tahan saya merinding. Dari situ saya udah feeling, kayaknya ada yang nggak beres, kok dia ngomong begitu. Di situ saya tuh udah ada rasa khawatir gitu mas. Jangan-jangan adik saya beneran mau pergi gitu. Soalnya nggak biasanya dia makan banyak begitu. Dia minta makanan kesukaan dia semua gitu. Udah begitu dia habis mandi, dia di kamar, duduk rapi, udah cantik pokoknya. Dia udah happy banget gitu. Terus saya datengin tuh, tumben happy banget. Emang nggak seneng ngeliat adiknya happy, ntar kalau udah nggak ada nyesel, katanya begitu. Pokoknya kata-katanya itu kayak orang mau pamit, mau pergi jauh gitu. Jadi kata saya begini, emang mau pergi kemana sih? Perasaan dari tadi ngomongnya pamit-pamit mulu, kata saya. Pergilah jalan-jalan, mau pergi jauh. Emang mau ikut, katanya. Emang mau kemana? Kataku jauh, katanya. Kamu di sini aja di rumah jagain mama sama bapak. Sorenya itu mau maghrib, kejadian lagi tuh mas. Setelah saya sholat maghrib sama mama, bapak saya kan sholat di luar, saya di rumah sama mama. Dia ini tiba-tiba jatuh di kamar mandi, pingsan. Terus saya angkat sama mama saya, ditaruh di kamar. Udah begitu diselimutin sama mama, terus dirapiin tuh semua, badannya kan basah tuh, dirapiin, ganti baju segala macam. Terus bapak pulang, emang kenapa? Jatuh di kamar mandi, pingsan. Terus kata bapak saya udah sadar. Kata mama saya udah begitu adik saya bilang gini, kak, jadi anak yang nurut ya, jangan bandel-bandel. Mau kenapa sih sok tahu banget ngatur-ngatur kakak, saya gituin. Saya kan emang suka banget kalau berantem sama dia gitu. Kata dia,
nggak apa-apa, ntar kalau udah nggak ada saya yang nurut aja, jangan pergi jauh-jauh ya. Udah begitu ya udah tidur sana, kata saya begitu. Saya temenin tidur tuh. Jam 3 menjelang subuh itu saya bangunin adik saya mau siap-siap sholat subuh. Badan sama tangan adik saya itu udah dingin semua mas, udah biru semua. Saya pegang urat nadi di tangannya itu udah nggak ada. Meninggal. Udah meninggal. Saya nggak tahu adik saya itu meninggal jam berapa, jam berapa, saya nggak tahu. Di situ saya nggak langsung manggil mama saya, nggak langsung manggil bapak saya. Saya diem di situ. Adik saya bener-beneran pergi. Adik saya bener-beneran pamit pergi jauh gitu. Adik saya disantet, terus pergi jauh gara-gara harta warisan doang gitu. Di situ mama saya tiba-tiba datang, dipanggil. Kok kamu diam aja dipanggil, kata mama saya. Mama saya ngeliat saya udah nangis. Kamu kenapa, katanya begitu. Saya udah megangin tangan adik saya gitu. Terus mama saya datang dipegang. Mama saya langsung teriak, langsung meluk saya. Udah begitu mama saya pingsan. Pingsan. Dari situ bapak saya datang, dia ngeliat, dia udah tahu kalau adik saya udah nggak ada. Jadi dia manggil semua keluarga kumpul semua. Kita langsung ngerawat jenazah adik saya, dimandiin. Kalau di kampung saya kan semua keluarga harus kumpul baru dimakamin mas. Jadi pagi itu sampai jam 12 siang itu baru dimakamin gitu, sampai keluarga semua kumpul, kecuali paman saya yang ini nggak datang. Nggak datang. Satu pun keluarganya nggak datang. Habis dimakamin adik saya, mama saya tetap nggak terima, nangis saja kejar. Masih nggak terima kalau dia itu kehilangan anak gara-gara harta warisan. Terus masih belum terima. Sama saya juga diam aja gitu. Saya nggak terima kalau adik saya udah nggak ada. Soalnya saya punya adik perempuan satu itu doang, sisanya kan cowok semua. Udah begitu bibi saya bilang, bibi yang dari ibu saya, udah ikhlasin, yang sabar, mudah-mudahan ada yang bales gitu. Pas malam pengajiannya itu tiba-tiba paman sama bibi saya datang, nangis-nangis minta maaf. Datang sampai bersujud di kaki mama sama bapak saya. Minta maaf. Terus bapak saya sama mama saya bilang, percuma minta maaf, anak saya udah nggak ada. Dari situ bapak saya ngomong, kita udah nggak punya hubungan saudara lagi. Diusir tuh, nggak boleh ikut pengajian. Gila sedihnya. Terus akhirnya dia pergi dari situ. Pergi. Dia kan beda desa. Semenjak diusir dia beda desa sama kita. Terus bude saya bilang gini, yang sabar katanya, yang kuat, yang ikhlas gitu. Jadi pemakaman adik saya itu, kan istilahnya adik saya itu perawan lah ya. Jadi selama 7 hari itu dijagain. Kalau di kampung itu kan kalau perawan itu pemakamannya itu nggak boleh ditinggal, nggak boleh takut disalahgunain sama orang-orang. Iya, buat nyari-nyari ilmu-ilmu gitu ya. Ilmu-ilmu begitu. Jadi dijagain selama 7 hari itu. Jadi di kamar adik saya itu setelah dia nggak ada itu wangi mas, wangi kembang melati. Saya juga nggak berani tidur di situ. Pokoknya tiap kita buka kamar dia itu wangi. Oke. Kita doain ya teman-teman semua yang nonton buat almarhum adiknya Kak Nisa, semoga tenang di sana, diampuni dosanya dan ditempatkan di surganya Kak ya. Kakak sebutin dalam hati namanya Kak. Al-Fatihah. Nah nih Kak, setelah almarhum adik kakak meninggal gitu ya, emang itu mungkin tujuan dari orang itu ya, si paman itu. Dan ada dampak lagi Kak ke keluarga kakak, misalkan dari kakak, entah ibu, entah bapak, masih ada sakit-sakit atau udah fine-fine aja? Udah nggak ada. Karena dendamnya itu mungkin
ke satu orang doang. Iya. Ke adik saya udah. Jadi mungkin yang lemah kali ya yang kena ya. Mungkin Iya. kebetulan adik Kak Nisa itu lemah gitu ya. Anaknya rada-rada susah begitu. Heeh. Mungkin di situ kelemahannya. Iya, karena masih muda gitu ya. Karena ya benar sih salat itu bisa menguatkan iman kita dan menjadi membentengi diri kita sendiri. Benar. Ya, Kak. Nah terus keluarga kakak sendiri Kak setelah kejadian itu gimana sudut pandangnya ke paman itu Kak? Apa emang udah cukup tahu sama dia? Udah nggak mau bersaudara lagi. Putus. Hubungan itu keluarga putus. Oh, emang dia sendiri sih yang pengen putus ya. Iya. Akhirnya kita ya udah kayak gitu ya. Tapi mungkin kita bukan suujon kayak kita mungkin mengidentifikasi atau ini orang emang dia mungkin ya pelakunya ya. Ya emang dia sih. Dia udah mengakui. Dan dia mengakui. Mengakui. Berarti valid ya. Valid. Oke. Dan dia masih sehat-sehat aja Kak? Sehat-sehat sampai sekarang. Tapi kehidupan keluarganya nggak ada yang bahagia. Ya, menyakiti orang. Mungkin dibalas sama Allah seperti itu. Kalau kita kurang lebih ya. Kita nggak tahu kurang lebih. Kisah serem banget Sob. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil ya. Karena sumpah dari awal dengar sampai terakhir ini nih gue merinding dan haru banget. Banyak banget pelajaran buat nanti gue ke depan seperti apa. Oke Sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Mbak Nisa ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini kisah banyak banget pelajaran Sob ya yang bisa kita ambil dari segi materi atau segi lebih tepatnya ini sih hawa nafsu ya atau hal-hal duniawi ya. Emang sih itu tugasnya setan buat mengganggu manusia, bisa dibilang buat menjadi rakus ya. Ya masing-masing punya, apalagi nih yang ahli waris nih, warisan itu sensitif banget Sob. Banyak saudara yang main sikut-sikutan bahkan main bunuh-bunuhan atau dan yang lain-lain karena warisan gitu. Jadi ya semoga kita semua selalu dijauhkanlah dari hal-hal seperti itu. Kalau emang jatah kita, bagian kita segitu banyak atau dikit, terima aja. Kalau bisa kita cari uang dari hasil jerih payah kita sendiri. Ingat, kita perintis bukan pewaris. Tapi buat kalian yang ahli waris yang masih kebagian, alhamdulillah. Tapi yang udah nggak kebagian, kan 7 turunan ya, kita yang ke-8 berarti nggak kebagian. Dan itu tetap semangat kerjanya. Jangan pernah menyerah, walaupun dunia hanya sementara. Duniawi mulu dicari gitu kan. Tanpa kita sadarin, sebelum akhirat kan dunia dulu nih. Kalian cari uang, hasilnya buat apa dulu nih? Kalau buat sedekah atau buat hal-hal yang baik, buat pergi haji kan pakai duit juga. Kita mau sedekah ke anak yatim atau orang butuhkan kan pakai uang juga. Kita mau ke masjid pakai sarung kan pakai butuh uang juga. Bagaimana cara kita mau memanfaatkannya buat ke akhirat nanti? Tapi kalau buat manfaatinnya buat yang jedak jeduk gitu kan, yang buat dugem-dugem, nah itu kan yang hal-hal yang negatif. Jadi dunia dan akhirat harus balance. Ya semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya dan dijauhkanlah dari orang-orang yang tidak suka sama kita. Subhanallah, ini banyak buat kisah pengalaman Sob. Oke, udah lemes, udah jantung gue tuh kayak gimana sih perasaan. Serius ini bukan lebay, ini serius nih. Dari hati yang paling dalam. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Semoga semakin sukses kayak sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, lapangan rezekinya kayak. Amin. Amin. Sekuat, strong Kak. Dadah.